Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Herjuna Bintang Rizky Aviono, mahasiswa Prodi Bisnis Digital ya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil revisi seminar proposal untuk bab 1 sampai bab 3 dengan judul skripsi studi kualitatif tentang persepsi konsumen terhadap efektivitas iklan Google Ads dalam meningkatkan penjualan jasa konveksi di The Garment Indonesia. Baik, tanpa perlu lama-lama saya mulai untuk presentasinya. Ya, pertama ini adalah bab 1 yang merupakan latar belakang alasan saya mengambil judul ini ya, dimana pemasaran digital melalui Google Ads seperti yang kita tahu itu merupakan salah satu strategi utama bagi perusahaan pada era sekarang ya, untuk menjangkau konsumen secara efektif dengan beberapa filter seperti penargetan kata kunci, iklan display, video, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia memang perkembangan Google Ads, penggunaan Google Ads ini memang luar biasa ya, cukup banyak penggunanya. Nah, namun kajian yang terkait bagaimana respon konsumen terhadap Google Ads dalam konteks ini adalah jasa konveksi ini masih cukup terbatas. Nah, di sini saya akhirnya memiliki niat untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana persepsi konsumen terhadap efektivitas iklan Google Ads di sektor layanan jasa tersebut. Nah, sekaligus ini bisa memberikan kontribusi teoritis dan mungkin bisa menjadi rekomendasi bagi praktis. Mohon maaf, sebelumnya ini mungkin bisa menjadikan salah satu kontribusi teoritis dan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha untuk mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka melalui Google Ads supaya lebih relevan dan tepat sasaran. Ya, untuk perumusan masalah di sini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap iklan Google Ads dalam mempengaruhi keputusan pembelian jasa konveksi dan bordir. Kemudian untuk batasan masalah yang saya lakukan di sini adalah yang pertama, satu, penelitian ini hanya berfokus pada persepsi konsumen terhadap iklan Google Ads. Kemudian yang kedua, penelitian ini terbatas pada konsumen yang telah terpapar iklan Google Ads dari The Garment Indonesia dalam rentang waktu kurang lebih 6 bulan terakhir. Kemudian yang ketiga, penelitian ini hanya mengeksplorasi persepsi konsumen dan tidak mengukur dampak finansial langsung dari iklan Google Ads terhadap peningkatan penjualan. Nah, untuk tujuan penelitian saya di sini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap iklan Google Ads serta pengaruh pembelian mereka dalam sektor jasa konveksi. Nah, untuk manfaat penelitian ini adalah yang pertama, untuk manfaat praktisnya ya untuk masyarakat umum ini bisa menjadi sumber rujukan atau bahan referensi bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan pengetahuan mereka. Kemudian bagi para peneliti baru ini semoga saja insya Allah bisa menjadi referensi dan sumber rujukan untuk penelitiannya dengan topik yang relevan yang hampir sama dengan ini, baik sifatnya untuk melengkapi ataupun melanjutkan. Nah, untuk manfaat teoritisnya di sini bagi pihak penulis, penulis ini berkontribusi pada pengembangan literatur di bidang pemasaran digital, khususnya tentang efektivitas iklan Google Ads dalam industri konveksi. Untuk pihak perusahaan atau The Garment Indonesia ini nantinya semoga dapat membantu The Garment untuk memahami bagaimana konsumen merespon iklan Google Ads yang mereka gunakan. Bagi para pihak lain, hasil penelitian ini nanti dapat menjadi panduan praktis bagi pelaku bisnis konveksi lainnya untuk mengadopsi atau meningkatkan penggunaan
iklan Google Ads mereka dalam strategi pemasarannya, khususnya untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan penjualan tentunya. Baik, saya lanjutkan untuk bab 2-nya ya. Karena aplikasi video screen saya terbatas, jadi saya potong per bab. Oke. Lanjut untuk bab 2 yaitu pada teori landasan teori ya. Ya, di sini persepsi konsumen ya. Persepsi konsumen ini adalah proses psikologis yang penting dalam memahami respon konsumen terhadap iklan digital. Nah, menurut Kotler dan Keller, persepsi didefinisikan sebagai proses di mana individu memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi untuk membentuk suatu pandangan. Nah, kemudian di sini peran Google Ads dalam pemasaran digital ya. Dalam era digital ini Google Ads menjadi alat penting dalam perkuat kehadiran online dan menargetkan konsumer secara spesifik. Nah, mengacu pada model AIDA, platform ini efektif dalam menarik perhatian, membangun minat, menciptakan keinginan, dan mendorong tindakan, serta meningkatkan brand awareness. Nah, berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu ya, dimana yang pertama ada Ika Sumiati sebagai nama peneliti dengan judul pengaruh daya tarik konten marketing dan harga terhadap minat beli konsumen merek Tasnyong ya, dengan lokasi penelitian di store Tasnyong. Ia menggunakan metode kualitatif studi kasus ya, dengan hasil konsumen lebih tertarik pada konten marketing yang interaktif, meningkatkan persepsi positif. Kemudian yang kedua ada Afrizal Dwi Saputra dengan judul Analisis Strategi Pemasaran Sablon Rebel of Justice melalui media online. Nah, dengan metode yang sama, kualitatif, deskriptif, wawancara, dan observasi. Hasilnya adalah penggunaan iklan digital seperti Google Ads berhasil meningkatkan jumlah pelanggan untuk jasa konveksi. Kemudian ada Nur Rohmah sebagai peneliti dengan judul Analisis Strategi Pemasaran pada home industri teh merek Macan dan 3 daun di Banyumas. Nah, dia menggunakan metode kualitatif analisis SWOT dengan hasil digitalisasi iklan berhasil memperluas target pasar dan meningkatkan penjualan produk konveksi. Ada Bella Anggriani juga, dia menggunakan judul Strategi Komunikasi Pemasaran di Hotel Harper menggunakan iklan digital. Nah, dengan metode kualitatif wawancara. Nah, ini hasilnya adalah iklan online membantu menarik pelanggan baru dan meningkatkan brand awareness. Kemudian ada Kiki Rizky Hyola dengan analisis strategi pemasaran digital melalui media sosial Bukit Segitiga Sorowako di lokasi Probolinggo dengan metode yang sama, kualitatif, dan hasilnya adalah persepsi konsumen terhadap iklan di media sosial dapat meningkatkan loyalitas merek. Nah, ini rata-rata hasilnya positif ya. Ya, kemudian ini ada kerangka berpikir dengan metode Fishbone, di mana di posisi paling atas adalah persepsi konsumen, kemudian itu mempengaruhi efektivitas iklan Google Ads. Nah, dari efektivitas iklan Google Ads nantinya berpengaruh juga pada penjualan jasa konveksi di The Garment Indonesia. Jadi urutannya seperti itu dengan metode Fishbone. Ya, kemudian untuk berikutnya adalah bab 3 metodologi penelitian. Dengan objek penelitian berfokus pada eksplorasi persepsi konsumen terhadap efektivitas iklan Google Ads dalam meningkatkan penjualan jasa konveksi di The Garment Indonesia. Dengan desain penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami persepsi konsumen terhadap efektivitas iklan Google Ads. Nah, pendekatan ini saya pilih karena sesuai untuk menggali pengalaman, pandangan, dan respon konsumen terhadap elemen-elemen yang ada di pemasaran digital seperti relevansi, pesan, dan visualisasi iklan. Nah, berikut adalah tabel kegiatan yang saya susun, dan untuk tabel ini seperti ini.
Namun ya ada beberapa kendala yang membuat akhirnya saya belum bisa menyelesaikan penelitian saya sesuai dengan target yang sudah saya buat seperti ini. Nah, untuk populasi dan sampel, di sini populasinya adalah konsumen potensial The Garment Indonesia yang sudah terpapar iklan Google Ads mereka ya. Kemudian populasinya mencakup individu-individu yang memiliki pengalaman langsung atau kesadaran terhadap iklan Google Ads. Nah, baik yang mereka sudah order maupun belum. Untuk sampelnya, ya penelitian kualitatif ini sampelnya dipilih secara purposive sampling ya, artinya responden ini kami pilih berdasarkan kriteria tertentu, diantaranya seperti sudah pernah melihat atau mengklik iklan Google Ads dari The Garment Indonesia, kemudian memiliki pengalaman bertransaksi atau mempertimbangkan jasa The Garment Indonesia setelah melihat iklan dari The Garment Indonesia. Kemudian bersedia memberikan wawancara yang mendalam terkait persepsi mereka. Ya, untuk teknik pengumpulan data yang pertama adalah wawancara semi terstruktur. Ya, penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur karena memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana sih pandangan responden secara mendalam terhadap iklan layanan dari iklan Google Ads dari The Garment Indonesia. Oke, kemudian untuk teknik pengumpulan data yang selanjutnya yaitu observasi dokumen digital. Ya, selain menggunakan wawancara, saya menggunakan observasi dokumen digital ya untuk melengkapi data dokumen yang diamati diantara materi iklan Google Ads yang digunakan di Garment Indonesia, termasuk teks iklan, visualisasi, dan kata kunci apa yang digunakan. Kemudian teknik sampling ya sama seperti yang pertama tadi, yaitu teknik purposive sampling yang dipilih untuk responden dengan beberapa kriteria sebagai berikut ya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas data. Di sini ada triangulasi data, yaitu data dari wawancara yang sudah diobservasi dan dokumen digital. Kemudian itu dibandingkan untuk memastikan bagaimana konsistensi informasi yang didapatkan. Kemudian ada member checking, yaitu responden diberi kesempatan untuk memeriksa hasil wawancara agar tidak terjadi kesalahan interpretasi. Untuk teknik analisis data, yang satu ada reduksi data, yaitu langkah pertama yang saya lakukan untuk menganalisis data yang sudah saya teliti nantinya itu memilah data mentah ya yang relevan dengan tujuan penelitian. Ya, data yang tidak relevan atau redundan nantinya akan dihapus. Kemudian setelah direduksi ada menyajikan data dalam bentuk yang sudah terorganisasi seperti tabel, grafik, atau deskripsi naratif. Ya, penyajian ini membantu untuk memahami bagaimana pola-pola dan hubungan antar data nantinya. Dan yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana data yang telah disusun nantinya interpretasikan untuk menjawab penelitian ini ya. Proses ini melibatkan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama dari respon konsumen terhadap iklan Google Ads. Ya, terima kasih, itu saja yang bisa saya presentasikan terkait bab 1 sampai bab 3 untuk penelitian saya tentang studi kualitatif terhadap efektivitas iklan Google Ads untuk meningkatkan penjualan jasa konveksi di The Garment Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata saya mohon maaf juga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.